Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan untuk kita semua. Adapun topik yang kita bahas mengenai video presentasi kali ini yaitu tentang analisis sistem pengkajian yang ada di kantor desa Segedong. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Untuk yang pertama, yaitu saya sendiri, bernama Nisa Adha, dengan NIM 11190687 sebagai moderator. Yang kemudian dilanjutkan dengan Muhammad Afrizal Syaputra dengan NIM 11190665 sebagai pemateri. Dan selanjutnya ada Hendrikus Yudi dengan NIM 11190564 sebagai pemateri. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita ke topik pembahasan. Baiklah, di topik pembahasan atau poin-poin penting yang akan kami bahas di video presentasi kali ini yaitu 1. Ruang lingkup, 2. Struktur organisasi, 3. Yaitu proses bisnis sistem berjalan, yang keempat diagram activity sistem berjalan, yang kelima yaitu dokumen masukan dan keluaran, dan yang keenam yaitu terakhir permasalahan dan alternatif pemecahan permasalahan. Ruang lingkup untuk memusatkan permasalahan yang ada dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka kami membuat batasan permasalahan, yaitu mengenai analisis sistem informasi penggajian meliputi proses pendistribusian gaji pegawai sampai dengan pembuatan surat yang akan ditujukan pada kepala desa. Struktur organisasi: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur TU dan Umum, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasih Pemerintahan, Kasih Kesejahteraan, Kasih Pelayanan, Kepala Dusun Limau Manis, Kepala Dusun Sempadung, Kepala Dusun Senseng. Proses bisnis sistem berjalan. Prosedur pengumpulan absensi. Pegawai bekerja setiap hari absen dengan mengisi jurnal. Jurnal tersebut dikumpulkan setiap seminggu sekali ke Kaur Keuangan untuk dicek secara keseluruhan. Data absen pegawai tersebut diarsipkan. Prosedur menghitung gaji. Penghitungan gaji pegawai dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan melihat data inputan yang berupa arsip data absensi pegawai. Setelah proses perhitungan selesai, dibuatlah surat pemerintahan pembayaran atau dalam kurung SPP yang kemudian diserahkan kepada Sekdes dalam kurung Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi dan selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Kepala Desa untuk meminta persetujuan. Setelah surat tersebut sudah disetujui oleh Kepala Desa, maka surat tersebut diserahkan kembali ke Kaur Keuangan untuk dilakukan pembayaran. Prosedur pembayaran gaji. Prosedur pembayaran gaji dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan berdasarkan surat yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Maka Kaur Keuangan akan membuatkan slip gaji yang akan diberikan kepada pegawai. Selanjutnya gaji akan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan disertai tanda terima gaji pegawai untuk ditandatangani, yang selanjutnya akan diarsipkan. Prosedur pembuatan laporan penggajian. Setelah transaksi dan tanda terima gaji yang telah ditandatangani diarsipkan, Kaur Keuangan akan membuat laporan berdasarkan data arsip gaji
dan arsip tanda terima. Pegawai yang telah ditandatangan tersebut, setelah semuanya selesai dan data tersusun dengan baik, terakhir hasilnya dilaporkan ke kepala desa. Diagram activity system berjalan. Pegawai mulai absensi, kemudian ke KAUR keuangan, mengecek jumlah kehadiran, kemudian menghitung gaji pegawai, kemudian membuat SPP, kemudian ke kepala desa, persetujuan, kemudian kembali ke KAUR keuangan, menerima persetujuan SPP, kemudian membuat slip gaji, membuat daftar gaji, kemudian kembali ke pegawai, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afrizal Syahputra akan melanjutkan dari penjelasan Mas Yudi. Di sini ada dokumen masukan dan keluaran. Dokumen masukan dan keluaran ada 4. Yang pertama, data absensi. Fungsinya adalah untuk mengetahui jumlah absensi pegawai. Sumber pegawai. Tujuan KAUR keuangan. Frekuensi setiap seminggu sekali. Media kertas. Jumlahnya hanya 1 lembar. Dan ini adalah contoh data absensi kepala desa Segedong. Yang kedua, surat permintaan pembayaran SPP. Fungsinya untuk meminta persetujuan melakukan pembayaran gaji. Sumber KAUR keuangan. Tujuannya untuk kepala desa. Frekuensi setiap 1 bulan sekali. Media kertas. Dan jumlahnya hanya 1 lembar. Kemudian ini adalah contoh SPP kepala desa Segedong. Yang ketiga yaitu tanda terima gaji. Tanda terima gaji memiliki fungsi bukti pembayaran gaji. Sumber KAUR keuangan. Tujuan pegawai. Frekuensi setiap 1 bulan sekali. Media kertas. Jumlahnya hanya 1 lembar. Dan ini adalah contoh dokumen tanda terima gaji. Dan yang terakhir adalah laporan data gaji pegawai. Memiliki fungsi untuk mengetahui data gaji pegawai. Sumber KAUR keuangan. Tujuannya kepala desa. Dan setiap seminggu sekali. Media kertas. Jumlah hanya 1 lembar. Dan ini adalah contoh laporan data gaji pegawai. Permasalahan dan alternatif pemecahan permasalahan. Di sini ada 3 masalah. Yang pertama, permasalahan kurangnya sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Dan alternatif pemecah permasalahannya yaitu mulai memperbaiki kualitas dari sumber daya manusia di dalam kantor tersebut dengan banyak mengirimkan pegawai untuk melakukan kegiatan workshop atau seminar khususnya yang berhubungan dengan teknologi informasi agar pengetahuan para pegawai dapat berkembang. Dan di sini masalah kedua yaitu sistem penggajian cara manual yang cukup rumit. Alternatifnya membenahi sistem yang digunakan khususnya dalam sistem penggajian. Sistem penggajian pegawai yang masih menggunakan cara manual membuat proses penggajian tidak efektif dan efisien. Dan ini pemecahan alternatifnya, beralih dari sistem manual ke sistem komputerisasi, khususnya pada sistem penggajian agar lebih efektif dan efisien serta meminimalisir dari berbagai risiko. Kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan dari pembahasan yang di atas mengenai analisis sistem penggajian pegawai di kantor Segedong dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem informasi saat ini sangatlah penting untuk mempermudah melakukan suatu kegiatan dalam instansi negeri atau lainnya. Kantor Desa Segedong sudah cukup menyadari pentingnya peran dari penggunaan sistem informasi dalam upaya mendukung menjalankan kegiatan administrasi ataupun kegiatan lainnya. Namun sayangnya,
Kesadaran tersebut tidaklah didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi. Saran. Di sini kami ingin memberikan beberapa saran yang mungkin akan berguna bagi kantor desa Segedong, yaitu untuk dapat mengoptimalkan sistem komputerisasi ini. Menurut kami diperlukan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan sistem manual ke sistem komputerisasi. Maka penggunaan password diperlukan untuk kepentingan keamanan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Demikianlah video presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami juga berterima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, dan Ibu Nurfia Oktaviani Syamsiah, Magister Komunikasi, yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini. Dan kami berterima kasih juga kepada pihak dari kantor desa Segedong, kepala desa, dan semua pegawai yang telah banyak membantu pada saat kami melakukan riset dan analisis. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.